Bab 2181. Rapat internal Kamar Dagang Pengceng. Kartu keanggotaan Lin Yi diproses dengan cepat. Setelah menjadi anggota tingkat tertinggi, perlakuan yang diterimanya telah berubah secara dramatis. Resepsionis wanita itu mengeluarkan iPad dan masuk ke perangkat lunak sistem internal. Lin Yi meliriknya, menyadari tempat itu dipenuhi wanita berpakaian minim. Dan penampilan dan bentuk tubuh mereka berdua sempurna. Untuk apa ini? Pak, karena Anda sudah menjadi anggota di sini, kami menawarkan layanan privat eksklusif 1 lawan 1. Anda bisa memilih pelayan pribadi Anda di sini. Kapanpun Anda mengunjungi resor kami, apapun yang Anda butuhkan, Anda tinggal memberitahu pelayan pribadi Anda, dan dia akan mengatur semuanya untuk Anda. Lin Yi menganggukkan kepalanya dengan serius, memilih seorang wanita dengan payudara berukuran D dan melirik detailnya. Namanya Angel, dan tampaknya dia juga lulusan magister. Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri. Memiliki uang itu sungguh luar biasa. Kalau begitu, dia. Tunggu sebentar, aku akan memanggilnya sekarang. Resepsionis wanita itu memanggil dengan walkie-talkie, dan dalam beberapa menit, gadis bernama Angel datang dari jarak yang tidak jauh. Meskipun ada kecurigaan adanya penyuntingan, secara keseluruhan ia tampak cukup dapat diterima, setidaknya ukuran payudara dekapnya asli, tidak ada yang palsu. Tetapi apakah silikon telah digunakan atau tidak diketahui. Angel, mulai sekarang, kamu akan melayani Direktur Lin. Tolong jelaskan situasi resor kepada Direktur Lin. Melihat Lin Yi, mata Angel berbinar. Biasanya, dia melihat bos-bos setengah baya yang gemuk, masing-masing lebih menjijikkan dari sebelumnya. Tak disangka hari ini datang seorang lelaki tampan. Hari ini jackpot. Direktur Lin, silakan ke sini. Anda bisa bertanya apa saja tentang klub ini. Sampai masa keanggotaan Anda habis, saya bisa menyediakan layanan apapun yang Anda butuhkan di dalam klub. Aku mengerti sekarang, ayo pergi. Setelah prosedur awal selesai, keduanya berjalan lebih jauh ke dalam. Sementara itu, seorang pria parubaya yang melewati Lin Yi tidak pergi, dia diam-diam mengamatinya untuk waktu yang lama. Presiden Ma, apakah Anda mengenali pria itu? Saat dia berbicara, wajah wanita itu menampakkan ekspresi iri. Klien berkualitas tinggi seperti Lin Yi sulit ditemukan. Orang yang dipanggilnya Presiden Ma, bernama Ma Surong, adalah pemilik sebuah perusahaan di Pengceng yang berfokus pada kayu. Ia terutama terlibat dalam bisnis pelayaran, dengan kekayaan bersih lebih dari 1 miliar. Saya tidak mengenalinya, mungkin saya salah melihatnya. Setelah berkata demikian, wajah Mas Surong menampakkan senyum mesum, lalu dia mencubit bokong wanita itu. Saya punya hal lain yang harus dilakukan, saya akan kembali kepada Anda ketika saya punya waktu. Jaga dirimu, Presiden Ma. Lain kali kau datang, aku akan memperkenalkan beberapa saudari baru kepadamu. Mengapa memperkenalkan saudari baru, tidakkah kamu ingin melayani aku? Bagaimana mungkin, kau saja yang terlalu tangguh, aku butuh beberapa hari untuk pulih, kalau tidak tubuhku akan hancur. Haha, senang mengetahui kau mengenali kekuatanku. Setelah merasa sedikit tersanjung, Mas Surong meninggalkan pusat kesehatan dan kemudian masuk ke Bentley Continental miliknya. Presiden Ma, istri Anda sudah menelepon beberapa kali. Saya bilang Anda sedang rapat dan tidak bisa menjawab telepon. Jangan sampai keceplosan saat Anda kembali, kata sopir itu sambil tersenyum mengingatkan. Tunggu sebentar, aku perlu menelepon. Mas Surong mengeluarkan teleponnya dan menghubungi seseorang bernama Presiden Huang. Presiden Huang, Anda di mana? Ada yang perlu saya bicarakan dengan Anda. Saya melihat seseorang di pusat kesehatan, dia sangat mirip dengan polisi dari Zonghai. Mungkin aku tidak salah lihat. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Setelah menutup telepon, Mas Surong berkata kepada pengemudi. Jangan pulang dulu, pergilah ke klub. Pengemudi tidak berkata apa-apa lagi dan melaju beberapa ratus meter sebelum memasuki garasi parkir bawah tanah Yunsan Club, lalu langsung naik ke lantai 3. Berdiri di kamar di lantai 3, Mas Surong merapikan pakaiannya dan membunyikan bel pintu. Beberapa detik kemudian, kunci pintu terbuka secara otomatis, dan Mas Surong masuk. Ruangan itu tidak terlalu besar, hanya sekitar 100 meter persegi, tetapi didekorasi dengan gaya Cina modern yang sangat berselera dan memiliki sedikit aroma teh. Ada 6 orang di ruangan itu, 5 pria dan 1 wanita, hampir semuanya lanjut usia. Yang termuda sudah berusia lebih dari 40 tahun. Huang tua ada di sini, cari tempat duduk. Pria yang berbicara itu tampak sangat muda. Ia mengenakan kemeja biru dan celana panjang hitam, ikat pinggangnya berdesain klasik Hermes. Seluruh penampilannya rapi dan berwibawa, memancarkan kemantapan saat duduk. Nama pria itu adalah Huang Xihai, dan dia memiliki perusahaan investasi yang bisnis utamanya terkonsentrasi di Southeast Terra, tempat banyak perusahaan berkembang dan perusahaan internet menaruh investasinya. Dalam peringkat Forbes terbaru, dengan kekayaan bersih 10 miliar, ia menduduki peringkat ke-189, sosok yang sangat terkenal di dunia bisnis Huaxia.
Saat melihat Huang Xihai, sikap Ma Surong menjadi lebih hormat dan sedikit terkendali. Presiden Huang, dalam perjalanan ke sini, saya memikirkannya dan saya yakin saya tidak salah. Memang benar polisi dari Zonghai itu, saya rasa kita harus menangani masalah ini terlebih dahulu. Ini bukan pertanda baik. Biasanya, setelah Liu Huaseng ditangkap, kasusnya seharusnya sudah selesai, dan dia seharusnya kembali ke Zonghai, bukan ke Pengcheng. Pria yang berbicara itu duduk di sebelah Huang Xihai. Namanya Liu Yuancheng, terlibat dalam peralatan instrumentasi, dengan kekayaan bersih melebihi 8 miliar. Sebelumnya, saya sudah bicara dengan Sun Mingqiang lewat telepon mengenai situasi di Sunway. Beliau bilang semuanya dalam kendalinya dan tidak ada kejadian tak terduga, jadi, bagaimana mungkin orang itu bisa datang ke Pengcheng? Mungkinkah ada kesalahan di tengah-tengah? Mungkinkah Liu Huaseng diam-diam memberitahunya tentang kita tanpa sepengetahuan Sun Mingqiang? Mungkin saja, tapi itu bukan inti masalahnya. Huang Xihai menyesap tehnya, matanya berkedip curiga. Tidakkah menurutmu orang yang bernama Lin Yi itu terdengar sangat familiar, dan fotonya, sepertinya kita pernah melihatnya di suatu tempat? Apakah Anda berbicara tentang Direktur Lin dari Lingyun Group? Huang Xihai mengangguk, jika aku ingat dengan benar, dalam di balik grup Lingyun sepertinya adalah seseorang bernama Lin Yi. Mendengar kata-kata Huang Xihai, Ma Surong agak terkejut, bukankah Presiden Lingyun Group adalah orang bernama Qi Xianzhao? Saya juga belum yakin sekarang, informasi internal tentang Lingyun Group tampaknya sangat rahasia, saya sedang mencoba meminta seseorang untuk menyelidikinya. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Semua orang di ruangan itu menunjukkan ekspresi aneh. Lingyun Group adalah perusahaan terkemuka di industri semikonduktor Tiongkok, dan bosnya termasuk tokoh penting di industri ini, bagaimana mungkin dia bisa berhubungan dengan seorang polisi? Itulah yang juga tidak bisa kupahami, sepertinya sangat mungkin. Tapi aku tidak bisa menemukan hubungannya yang pasti, kata Huang Xihai dengan serius. Bab 2182. Dua rencana. Saya masih berpikir itu hanya kebetulan. Liu Yuancheng berkata. Saya mencarinya di internet, dan informasinya tentang Lingyun Group, perwakilan hukumnya adalah seorang wanita bernama Ji Qingyan, CEO-nya adalah Qi Xianzhao, saya tidak dapat menemukan informasi lainnya. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Sebagian besar informasi tentang Lin Yi dihapus oleh Garda Pusat. Dia telah menyelesaikan banyak misi dan memiliki banyak musuh di luar negeri. Banyak sekali orang yang ingin membunuhnya saat itu juga, sehingga sebagian besar informasi Lin Yi disembunyikan. Bahkan dalam sistem pajak dan keuangan resmi, tidak ada informasi tentangnya yang dapat ditemukan. Selain itu, karena insiden Panama sebelumnya, Lin Yi menyerahkan seluruh grup Lingyun kepada Ji Qingyan. Dan semua perubahan terkait telah selesai, jika mereka mencari informasi Lingyun Group, mereka hanya dapat menemukan Ji Qingyan, tidak mungkin menemukan apapun tentang Lin Yi. Jika mereka menggali lebih dalam, mereka bahkan mungkin menemukan berita kematian Lin Yi, yang akan semakin mempersulit pembuktian apapun. Kecuali para pemimpin puncak dalam lingkaran itu, tidak banyak orang yang mengetahui situasi Lin Yi. Tapi kita perlu memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini, kata Liu Yuancheng. Dia datang ke Pengcheng dan pergi ke resor, dia pasti tahu situasi kami dan mungkin sudah mulai menyelidiki, kami tidak punya banyak waktu lagi. Bagaimana menurutmu? Pikiranku adalah membunuhnya, untuk menghilangkan masalah di masa depan. Kami juga berpikir hal yang sama, kalau dia tidak mati, masalah ini akan menimbulkan masalah yang tak berkesudahan. Masalahnya, polisi itu tidak mudah dihadapi. Sun Mingqiang bilang waktu di desa permanen, dia sendiri sudah menghabisi lebih dari 100 orang. Metode apa yang harus kita gunakan untuk membunuhnya? Pembicaranya adalah satu-satunya wanita yang hadir. Dia tampak berusia 40-an, tetapi tampak seperti berusia 30-an, dengan sikap yang anggun dan mulia, pesona seorang wanita dewasa. Tetapi jika Anda hanya melihat wajahnya, Anda tidak akan pernah menduga betapa bengkoknya pikirannya. Saya akan menelepon lagi untuk menanyakan situasinya. Huang Xihai mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Sun Mingqiang. Apakah Direktur Sun sedang tidur? Huang Xihai berkata sambil terkekeh setelah telepon tersambung. Belum, apakah Presiden Huang punya sesuatu? Saya ingin bertanya tentang polisi bernama Lin Yi itu, apakah dia benar-benar menembak mati lebih dari 100 orang sendirian? Sun Mingqiang berpikir beberapa detik. Tidak juga, kata Sun Mingqiang. Ketika kami pergi ke desa permanen, kami bersepuluh, semuanya bersenjata lengkap. Ketika dia mulai, yang lain melindunginya, beberapa orang ditabrak oleh petugas polisi lain, yang tidak terlalu dekat dengannya, tetapi orang itu memang bisa bertarung, tidak diragukan lagi. Itu menjelaskan semuanya. Mengapa kamu membicarakan hal ini sekarang, kata Sun Mingqiang. Liu Huaseng mengaku, kita akan segera menyelesaikan kasus ini. Polisi dari Zonghai juga sudah kembali. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Aku bisa menangani semuanya di sini. Saya percaya pada kemampuan Direktur Sun, tapi ada yang tidak beres. Petugas polisi bernama Lin Yi datang ke Pengcheng, dan bahkan ke resor kami, sungguh tidak biasa.
Dia benar-benar pergi ke Peng Cheng. Sun Mingqiang sangat terkejut mendengar ini. Ya, itu benar sekali, orang-orang kami telah melihatnya. Sial, anak ini benar-benar menghantui kita. Siang hari di Sunwei, Sun Mingqiang bersikeras untuk tetap di luar, karena tidak ingin melihat Lin Yi terbentur masalah lalu mengejeknya. Sebaliknya, dia takut Lin Yi mungkin benar-benar mengungkap sesuatu, dan merusak rencananya sendiri. Ternyata, pada akhirnya, Lin Yi tetap berhasil. Saya dari Sunwei, saya tidak bisa mengurus hal-hal di Peng Cheng, kamu harus memikirkan cara untuk menanganinya dengan benar, atau akan ada masalah. Orang ini jelas perlu ditangani, tapi saya ingin meminta pendapat Direktur Sun, bagaimana menurut Anda sebaiknya hal ini ditangani? Saya agak ragu dengan langkah yang harus diambil. Sun Mingqiang di ujung sana, terdiam beberapa detik, lalu perlahan berkata. Berurusan dengannya tidak terlalu sulit, ada dua cara. Saya siap mendengarkan, kata Huang Xihai sopan. Dengan pengaruhmu di Peng Cheng, membunuhnya secara diam-diam bukanlah hal yang sulit, itu akan menghilangkan masalah di masa depan. Ada cara lain. Saya ingin menggunakan metode yang lebih ringan. Metode lainnya adalah pendekatan resmi. Pendekatan resmi. Di desa permanen, lebih dari 20 orang meninggal, meskipun beberapa disebabkan oleh tembakan, kita bisa menyalahkan kepalanya, kata Sun Mingqiang. Ini Provinsi Guangdong, kalau memungkinkan, kerahkan sumber daya provinsi, tangkap dan hukum dia atas tuduhan pembunuhan. Tapi sulit untuk menjatuhkan hukuman mati padanya. Tidak perlu hukuman mati, selama dia di penjara, kata Sun Mingqiang. Begitu dia di penjara, hidup atau matinya dia, itu hanya sepatah kata dari kami. Bibir Huang Xihai melengkung membentuk senyuman, terima kasih Direktur Sun, saya tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Setelah membahas masalah itu, Huang Xihai menutup telepon, dan tatapan semua orang tertuju padanya. Presiden Huang, apa yang mereka katakan di ujung sana? Mereka memberi saya dua pilihan, satu meminta seseorang membunuhnya, dan yang kedua, melalui jalur resmi. Dia membunuh begitu banyak orang di desa permanen, itu sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman padanya. Mendengar metode kedua, semua orang mulai berpikir. Hal ini memang bisa dilakukan, tetapi membutuhkan mobilisasi tenaga dan sumber daya yang besar, tidak seefektif biaya seperti yang pertama, utang budi adalah yang paling sulit untuk dilunasi. Tatapan Huang Xihai tertuju pada yang lain. Bagaimana menurut kalian? Mari kita minta seseorang membunuhnya. Sekuat apapun dia, itu hanya masalah peluru, kata Liu Yuancheng. Namun, kita bisa tetap menggunakan pendekatan resmi sebagai cadangan, jika terjadi hal yang tidak terduga, kita bisa segera memberitahu petugas untuk menanganinya, sehingga tidak akan ada masalah sama sekali. Huang Xihai mengangguk, ada pendapat lain. Kalau tidak, saya akan menelepon beberapa kali lagi untuk menanyakan pendapat orang lain. Kami juga setuju dengan pendekatan Presiden Liu. Kemudian diputuskan, siapa yang memiliki orang-orang yang cocok di bawah mereka. Serahkan saja padaku, kata Liu Yuancheng sambil menyalakan sebatang rokok. Aku akan memastikan dia mati dengan jelas dan tak salah lagi. Jangan terlalu ceroboh, kemampuannya sangat bagus, melawannya sendirian tidak akan berhasil, bawalah beberapa senjata, yang terbaik adalah membunuhnya dengan satu tembakan, jangan memberinya kesempatan. Jangan khawatir, saya pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya, saya punya pengalaman, tidak akan ada kesalahan. Huang Xihai berdiri dan meregangkan badan dengan malas. Kalau begitu, atur saja, aku akan menghubungi atasan untuk memastikan masalah ini ditangani dengan lancar. Tidak masalah. Bab 2183. Apakah Anda mencoba membungkam seseorang dengan membunuhnya? Pada saat ini, Lin Yi dipimpin oleh Angel ke ruang ganti, yang sangat pribadi dan terdiri dari bilik-bilik terpisah. Tuan, jubah mandi Anda sudah siap, kata Angel, menawarkan jubah mandi itu dengan senyum menggoda di matanya. Lalu apa? Lalu, Angel terkejut. Apakah ini pertama kalinya Direktur Lin ke sini? Sekarang kamu harus ganti baju mandi, lalu kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Apakah kamu bilang kamu berencana untuk tinggal bersamaku sementara aku berganti jubah mandi? Peraturan resor mengharuskan kami untuk mendampingi klien di setiap langkah, kecuali jika Anda memiliki kebutuhan khusus yang mengharuskan kami untuk pergi. Saya mengerti, uangnya digunakan dengan baik. Dengan itu, Lin Yi mengambil jubah mandi, siap untuk berganti pakaian. Namun, saat Lin Yi melepas pakaiannya, Angel mundur beberapa langkah karena terkejut. Tuan, Anda. Lin Yi menatap dirinya sendiri, apakah kamu berbicara tentang cedera ini? Aku pernah kecelakaan sebelumnya dan terluka sedikit. Kalau kamu takut, kamu nggak perlu ikut aku. Aku paham betul bagaimana keadaan di sini. Tidak apa-apa. Tidak butuh waktu lama bagi Angel untuk menenangkan dirinya. Bagaimanapun, wajah Lin Yi lah yang memiliki efek memukau bagi para wanita tersebut. Dia telah menemui banyak orang yang terluka seperti itu sebelumnya, hanya saja tidak separah Lin Yi. Sementara Lin Yi berganti,
Angel pun tak tinggal diam. Tepat di depan Lin Yi, dia menanggalkan pakaiannya hingga telanjang, lalu berganti ke bikini yang terbuka dan berani, dan akhirnya mengenakan jubah mandinya dengan gerakan yang terlatih dan alami, tampak tidak khawatir. Setelah berganti ke jubah mandi, Angel membawa Lin Yi ke kamar air panas pribadi, memulai proses pedang harta karun besar. Zzzz. Tepat saat Lin Yi berendam di sumber air panas, walkie-talkie mini milik Angel berdering. Angel, kamu sibuk? Kalau tidak, bisa datang ke resepsionis. Baiklah, tunggu sebentar. Mematikan walkie-talkie, Angel menatap Lin Yi dengan penuh permintaan maaf. Direktur Lin, mohon permisi sebentar, resepsionis membutuhkan saya untuk sesuatu. Lin Yi mengangguk tanpa banyak bicara, hanya melambaikan tangannya lalu duduk sendirian, memejamkan mata, merenung di kolam air panas. Namun dalam waktu kurang dari 5 menit, Angel kembali. Dia melepaskan ikatan jubah mandinya dan mengenakan bikini terbuka, dengan elegan memasuki air. Direktur Lin, saya sungguh minta maaf. Masalah saya sudah ditangani. Setelah mandi, kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan bicara dengan saya. Apalagi yang bisa kau lakukan di sini selain pedang harta karun besar? Kami juga punya prasmanan, ruang kartu, dan ruang hiburan, apapun yang Anda inginkan, kami punya. Saya menduga ruang kartu dan ruang hiburan ini juga tidak bersih. Kamu berpikir apa yang aku pikirkan? Itulah sebabnya kami mengenakan harga yang sangat tinggi di sini, kata Angel sambil tertawa terbahak-bahak. Kami juga sudah diperiksa semua, tidak ada penyakit tersembunyi. Sambil berkata demikian, Angel berdiri dengan percaya diri, tubuhnya dihiasi tetesan air, menggoda bagai obat terlarang. Lalu, Angel mengambil komputer tablet, membuka aplikasi internal resor, yang berisi foto-foto banyak gadis, semuanya diurutkan ke dalam berbagai kategori. Jika hanya mempertimbangkan kualitas, tidak ada satupun di Zonghai yang dapat menandinginya. Direktur Lin, lihat ke sini, siapa tahu ada yang Anda suka. Kalau tidak, Anda bisa memilih saya. Lin Yi memegang tablet dan mengusapnya sejenak. Tidakkah kamu takut sesuatu akan terjadi, karena bosmu memainkan peran yang begitu besar? Apakah Direktur Lin khawatir tentang keamanan kita? Angel tersenyum dan menambahkan. Tenang saja, Direktur Lin, kami tidak punya masalah keamanan. Kami sudah beroperasi selama 5 hingga 6 tahun tanpa satu insiden pun. Siapa nama bosmu? Coba aku kenal dia. Mendengar ini, mata Angel berbinar. Sebelumnya, bosnya telah menelepon dan mengatakan agar dia memberi perhatian khusus pada pria ini. Untuk membuatnya tetap terhibur di resor selama mungkin, apakah dia mengenali identitas pentingnya? Dengan pemikiran itu, Angel tidak ragu untuk menjawab. Bos kami bernama Ma Zeng, tapi saya tidak yakin apa pekerjaannya, kami jarang melihatnya. Ma Zeng. Lin Yi bergumam, tanpa kesan sedikit pun terhadap lelaki ini, mungkin bukan salah satu dari ke-12 orang itu. Ayo pergi, aku sudah cukup basah kuyup. Ayo naik ke atas untuk pijat. Direktur Lin, Anda belum memilih seseorang. Pilih saja beberapa yang punya keterampilan bagus, dan pastikan ukuran payudara mereka dekap ke atas. Kasus itu satu hal, tetapi masalah suci seperti pedang harta karun besar harus ditanggapi dengan serius dan tidak boleh diperlakukan sembarangan. Karena keduanya adalah masalah yang sepenuhnya berbeda. Dimengerti, Direktur Lin. Di bawah pimpinan Angel, keduanya naik ke lantai 3 dan tiba di ruang VIP. Lin Yi tidak terlalu suka dekorasi tetapi merasa dekorasinya lebih cemerlang dari Danau Huaqing di Zonghai. Sambil berbaring di tempat tidur, Lin Yi mempertimbangkan apakah akan membuka kamarnya sendiri setelah kembali ke Zonghai. Beberapa menit setelah Lin Yi masuk, 3 wanita tambahan masuk. 2 di antaranya masih cukup muda, dan meskipun mereka tidak semenarik Angel, bentuk tubuh mereka sangat bagus. Yang tersisa, berusia awal 30-an, memancarkan daya tarik seorang wanita dewasa. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, segala sesuatunya akan berjalan sebagaimana mestinya secara alami. Setelah menikmati layanan kelas atas dari pedang harta karun besar, Lin Yi merenungkan bahwa meskipun Zonghai lebih kaya dari Peng Cheng, itu sungguh tidak dapat menandingi bakat mereka. Itu agak kurang. Direktur Lin, bagaimana pelayanan kita? Tanya Angel, suaranya lebih rendah dan lebih menggoda dari sebelumnya. Tidak buruk. Lin Yi berbaring di tempat tidur dan menjawab dengan acuh tak acuh. Apakah Anda ingin layanan lainnya? Keempat wanita itu penuh berharap sesuatu yang lebih akan terjadi. Teruskan pijatannya, aku agak mengantuk, kita bisa bicara setelah aku bangun. Baiklah, Direktur Lin bisa istirahat sebentar, aku akan menyiapkan beberapa mainan yang mungkin bisa kita gunakan nanti. Lin Yi berbaring di sana, menutup matanya untuk istirahat sejenak, tidak lagi berinteraksi dengan Angel. Namun saat pintu terbuka, Angel melihat manajer resor itu membuat gerakan diam padanya. Bingung, Angel hanya berdiri di samping, tidak yakin apa yang sedang dilakukannya. Tanpa menjelaskan,
sang manajer memberi isyarat kepada 3 tukang pijat lainnya untuk keluar. "Saudara Wang, ada apa ini?" tanya Angel bingung. "Diamlah, jangan bertanya, ikuti saja saya," perintah sang manajer dengan hati-hati dan pelan. Tanpa mengerti alasannya, Angel dan yang lainnya dibawa pergi. Dan tepat pada saat itu, seorang pria bercelana jeans, kaos oblong hitam, serta mengenakan topeng dan kacamata hitam menyelinap ke kamar Lin Yi dan menutup pintu pelan-pelan. Ruangan itu sunyi senyap saat pria bertopeng itu mengeluarkan pistol dan diam-diam berjalan mendekati Lin Yi. Mengincar kepalanya, tidak lebih dari setengah meter jauhnya. "Apakah kau di sini untuk membunuhku dan membungkamku?" Lin Yi berkata dengan lembut. Bab 2184. Yang disebut akhir permainan. Tiba-tiba mendengar Lin Yi berbicara, pria bertopeng itu terkejut dan tangannya gemetar tanpa sadar. Dalam sekejap yang dahsyat, Lin Yi duduk tegak di tempat tidur. Karena terkejut, pria bertopeng itu melangkah mundur, menjaga jarak antara dirinya dan Lin Yi. "Kamu sudah tahu aku ada di sini selama ini. Kamu menaruh aromaterapi di kamar yang membantu tidur, dan mungkin menambahkan sesuatu yang lain, kalau tidak, aku tidak akan merasa begitu mengantuk," kata Lin Yi dengan suara rendah, sambil duduk bersila di tempat tidur. "Ketika ada yang salah, pasti ada alasan di baliknya. Bagaimanapun caranya, Zhong Hai memiliki setengah dari pusat pemandian yang bergantung padaku. Trik sepele seperti itu sepertinya tidak akan bisa menipuku." Mendengar ini, mata pria bertopeng itu menyipit. Pria di hadapannya jauh lebih sulit dihadapi daripada yang ia perkirakan. "Sekalipun kau menemukanku, itu tidak ada gunanya," kata pria bertopeng itu. "Seseorang menawar 1 juta untuk hidupmu. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Hidupku hanya bernilai 1 juta. Lin Yi menyandarkan kepalanya pada satu tangan, menatap ke titik di mana jari pria bertopeng itu menekan pelatuk. "Aku tawarkan 2 juta. Letakkan senjatamu." "Maaf, ini masalah prinsip. Saya punya reputasi yang harus saya jaga di lingkaran ini. Apa, kau pikir aku akan menipumu? Atau 2 juta terlalu sedikit, dan kau tidak ingin merusak reputasimu?" "Aku bisa mengerti itu." Sambil berbicara, Lin Yi melepaskan jam tangan Richard Miller yang diberikan Shen Sui dan melemparkannya ke pria bertopeng itu. "Jam tangan ini bernilai lebih dari 10 juta, membeli pistol itu di tanganmu seharusnya merupakan tawaran yang bagus." Pria bertopeng itu tampak profesional, genggamannya pada pistol tetap kokoh. Ia hanya melirik arloji yang dilempar Lin Yi sebelum kembali menatapnya. "Mencoba membodohi saya dengan sesuatu yang tidak diketahui keasliannya, tindakan seperti itu terlalu bodoh. Kau boleh menganggapnya palsu kalau kau mau," kata Lin Yi sambil merentangkan tangannya. "Maksudku, sebaiknya kau tenang dan jangan melakukan hal bodoh. Kau tidak bisa membunuhku. Satu-satunya jalan keluarmu adalah bekerja sama denganku dan beritahu aku siapa yang mengirimmu. Kamu menarik, mungkin itu sebabnya seseorang menawarkan 1 juta untuk hidupmu." Sambil berbicara, pria bertopeng itu melepaskan pengaman pada senjatanya. "Bersiaplah untuk meninggalkan dunia ini, perairan Pengceng lebih dalam dari yang kau bayangkan. Kau tidak bisa memainkan permainan ini di sini." Bang! Pria bertopeng itu menarik pelatuknya dengan tepat. Peluru berwarna jingga merah berhamburan keluar, tetapi sesaat sebelum pelatuk ditarik, Lin Yi telah bereaksi, menundukkan kepalanya ke samping dan menghindari peluru itu tanpa goresan. Bagaimana ini mungkin? Pria bertopeng itu tercengang. Saat itu, ia ragu apa yang dilihatnya nyata, semuanya seperti mimpi. Dia benar-benar terhindar dari peluru. Dengan suara mendesing, tubuh Lin Yi bergerak pada saat itu. Bagaikan seekor citah yang tangkas, ia melompat dari tempat tidur dan menyerbu ke arah pria bertopeng itu, lalu mendaratkan pukulan di perutnya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan mata pria bertopeng itu melotot, pistol di tangannya terjatuh ke tanah saat dia meringkuk dan berbaring. Sambil menatap wajah Lin Yi yang tanpa ekspresi, dia teringat apa yang baru saja dikatakan Lin Yi. Dari awal sampai akhir, dia sendirilah mangsanya. Dia tidak bertindak sebelumnya hanya karena dia tidak mau, bukan karena dia tidak bisa. "Sudah kubilang, yang terbaik yang bisa kau lakukan adalah meletakkan senjatamu. Kau seharusnya mengerti sekarang," kata Lin Yi sambil menguap malas. "Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Saya bahkan tidak tahu siapa dia. Kami berkomunikasi lewat WeChat. WeChat. Orang itu dipanggil dengan nama panggilan, K. Dia menghubungi saya secara pribadi dan meminta saya untuk datang dan membunuhmu." "Telepon, apakah kamu membawanya?" "Tidak, bukan aku." Pria bertopeng itu terbatuk beberapa kali. Darah segar mengucur dari mulutnya. "Setelah menerima tugas, aku meninggalkan ponselku di rumah." "Apakah kamu tidak takut itu adalah jebakan phishing? Kami pernah bekerja sama sebelumnya dan menghargai reputasi satu sama lain, jadi saya tidak terlalu memikirkannya." Mulut Lin Yi melengkung ke atas, sepertinya masalah ini akan sangat menarik. Sementara itu, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam berhenti di pintu masuk resor. Namun ia tetap di sana tanpa berpindah.
Yang duduk di kursi belakang tak lain adalah Liu Yuancheng, yang tengah berdiskusi dengan Huang Xihai tentang cara menyingkirkan Lin Yi. Presiden Huang, Liu Yuancheng berbicara melalui telepon. Orangku sudah naik. Aku menunggu di pintu masuk, dan akan segera ada kabar. Saya percaya dengan pekerjaanmu, seharusnya tidak ada masalah. Ini urusan besar, aku tidak akan membiarkan kesalahan apapun terjadi, kata Liu Yuancheng dengan percaya diri. Tapi untuk memastikannya, kita juga harus memberitahu para pejabat, dan mengirim beberapa orang ke sini sebagai garis pertahanan kedua kita. Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya, mereka sedang dalam perjalanan ke resor sekarang. Kalau begitu, selesai. Ma Zeng menelepon saya, sepertinya masalah tingkat atas sudah selesai. Kita bicara nanti. Liu Yuancheng menutup telepon dengan Huang Xihai dan kemudian menjawab panggilan Ma Zeng. Presiden Liu, sudah selesai. Saya baru saja mendengar suara tembakan. Tunggu aku di lantai 3, aku sedang dalam perjalanan. Oke. Setelah mengakhiri panggilan dengan Ma Zeng, Liu Yuancheng keluar dari mobil, merapikan kemejanya, dan bergegas masuk ke resor bersama sopirnya. Ketika dia masuk, manajer sudah menyiapkan lift, yang dengan cepat membawa mereka ke lantai 3. Di pintu Lin Yi, mereka bertemu Ma Zeng. Ma Zeng setengah kepala lebih tinggi dari Liu Yuancheng dan memiliki tatapan yang garang. Namun dia sangat hormat di depan Liu Yuancheng. Presiden Liu, seharusnya sudah hampir selesai, apakah Anda ingin masuk dan melihatnya? Tidak perlu terburu-buru, kata Liu Yuancheng dengan tenang. Ahsi belum keluar, mungkin masih ada beberapa pekerjaan finishing yang harus diselesaikan. Kita tunggu saja di sini, lagi pula, semuanya sudah beres. Seperti yang dikatakan Presiden Liu. Apakah semua orang di lantai 3 sudah dikosongkan? Mereka semua telah dipindahkan ke lantai lain, pengawasan dimatikan, tidak akan ada bukti yang tertinggal. Bagus sekali. Sama sekali tidak masalah. Itu pekerjaanku. Liu Yuancheng bersandar ke dinding dan menyalakan sebatang rokok, santai, tidak terburu-buru sama sekali. Segalanya sudah beres, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pastikan untuk menangani mayatnya dengan benar, jangan sampai ditemukan, kata Liu Yuancheng. Aku akan mengatur perahu untuk membuangnya ke laut begitu hari mulai gelap. Setelah itu, urusan ini selesai. Tidak perlu repot-repot, Presiden Liu. Saya juga punya perahu, saya akan meminta orang-orang saya untuk mengurusnya. Tidak apa-apa, pastikan saja tidak ada kesalahan. Mengerti, mengerti. Klik. Di tengah-tengah rokoknya, pintu terbuka dari dalam. Semua orang yang berdiri di luar berhenti, menunggu seorang pria bernama Ahsi keluar dan membantu membuang mayatnya. Tetapi ketika pintu terbuka, yang mereka lihat adalah orang yang tidak dapat mereka percayai. Lin Yi. Bab 2185. Lawan kekerasan dengan kekerasan. Lin Yi berdiri di ambang pintu, menatap beberapa orang di depannya, dan langsung menatap Liu Yuancheng. Dia telah meminta Qiu Yuluo untuk melihat profil 12 orang, jadi dia telah melihat foto mereka dan mengenali Liu Yuancheng dalam sekejap. Namun, dia tidak terburu-buru menunjukkannya dan berkata sambil tersenyum. Semua orang ada di sini, sungguh kebetulan. Liu Yuancheng dan yang lainnya menjadi sangat tegang, tubuh mereka bergerak mundur tak terkendali untuk memberi jarak aman antara mereka dan Lin Yi. Kamu, bagaimana kamu bisa keluar? Apakah ini sedikit mengejutkan? Lin Yi menatap Liu Yuancheng dan berkata, orang yang kamu kirim itu tidak terlalu berguna, aku sudah menjatuhkannya. Kamu benar-benar. Liu Yuancheng merasakan kulit kepalanya kesemutan, situasi kacau membuatnya kehilangan keseimbangan, membuatnya tidak punya kesempatan untuk menjelaskan. Selain meletakkan kartunya di meja, tampaknya tidak ada jalan lain. Menurutku, membicarakan hal-hal ini sekarang sudah tidak ada gunanya. Lin Yi menatap Liu Yuancheng, suaranya dalam. Aku tahu siapa dirimu, dan aku juga menyadari apa yang telah kamu lakukan, sekarang giliranmu untuk memilih. Apa maksudmu? Menurutmu apa artinya, kata Lin Yi. Siapa yang ingin berpihak padaku, atau lebih suka menjalani prosesnya dan mencoba sedikit melawan, aku akan memberimu kesempatan untuk memilih. Kepanikan melanda. Liu Yuancheng benar-benar panik. Dia tahu tingkat kemampuan Lin Yi. Dengan hanya beberapa orang di sini sekarang, mereka tidak punya peluang melawannya. Jika dia memutuskan untuk bertindak, tak seorang pun dapat lolos. Sialan, kamu tidak akan keluar dari sini hari ini. Sebelum Liu Yuancheng bisa melakukan apapun, Ma Zeng mengambil alih pimpinan. Dia telah terlibat di Peng Cheng, bekerja di industri hiburan. Meskipun sekarang ia telah bertindak secara sah, aura bandit masih melekat padanya, dan pada saat ini, ia tanpa ragu menyerang ke depan. Pemikiran Ma Zeng dipengaruhi oleh kedudukannya sebagai tokoh pinggiran di kamar dagang Peng Cheng. Tidak seperti Liu Yuancheng yang berada di inti dan juga terlibat dalam masalah ini. Jadi dia tidak menyadari keadaan spesifik Lin Yi. Dia hanya tahu orang ini telah berpapasan dengan kamar dagang Peng Cheng dan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukannya, jadi dia ingin berurusan dengannya.
Namun dia mengabaikan satu masalah, jika Lin Yi tidak memiliki kemampuan, pembunuh bernama Asi tidak akan tergeletak di ruangan itu. Sifat kejam Ma Zeng meledak, tinjunya mengayun ke arah Lin Yi. Lin Yi mengangkat sebelah alisnya, meliriknya, matanya memancarkan cahaya yang tajam. Lalu dia mengulurkan tangan, menjambak rambutnya, dan membantingnya ke dinding di dekatnya. Terdengar teriakan keras, saat itu juga Ma Zeng merasa seperti telah berjalan melewati gerbang neraka. Kepalanya pecah dan berdarah, dia tergeletak di tanah sambil meratap. Selangkah demi selangkah, Lin Yi berjalan menuju Liu Yuancheng. Pada saat ini, pengawal dan sopirnya bahkan tidak berani bergerak. Intimidasi Lin Yi membuatnya hampir mengompol. Berdebar. Ekspresi Liu Yuancheng dingin, napasnya memburu. Saya tidak ingin memperbesar masalah ini, sebutkan saja harganya, beritahu saya berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini, dan jangan kita lanjutkan lagi. Kamu pasti masih ingat apa yang kamu lakukan di masa lalu, apakah kamu pikir tindakan yang sama sekali tidak bermoral itu bisa diselesaikan dengan uang? Benarkah? Ini dunia di mana uang yang berbicara. Kita punya lebih banyak sumber daya, jadi wajar saja, kita punya lebih banyak suara. Lin Yi dengan tidak sabar menguping, dan berkata dengan malas, apakah kamu tahu apa hukumnya? Aku tahu, tapi apa gunanya? Aku sudah bekerja keras bertahun-tahun, untuk apa? Bukankah untuk melanggar aturan, agar bisa sebebas mungkin? Liu Yuancheng mencoba untuk tetap tenang, mencoba membujuk Lin Yi dan menyelesaikan situasi pasif yang dialaminya. Apakah itu filosofi hidupmu? Tepat sekali, aku harap kamu bisa mengerti, mengetahui aturan asli dunia ini. Sebenarnya, kami sudah punya bukti. Saya juga tahu ada 12 pihak utama dalam kasus ini. Dengan bukti ini, kami sepenuhnya mampu mengambil tindakan, tetapi saya berpikir untuk mengumpulkan lebih banyak bukti agar prosesnya lebih selaras dengan prosedur hukum. Namun, Anda memberi saya pelajaran hari ini, dan saya pikir itu masuk akal, mungkin melewatkan prosedur tidak terlalu buruk. Liu Yuancheng merasakan sesuatu yang sangat salah. Apa yang akan kamu lakukan? Bersiaplah untuk bertindak seperti tokoh utama dalam novel, memberikan pembalasan ilahi. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yi mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Liu Yuancheng dengan keras. Sudah terkuras oleh hedonisme, Liu Yuancheng tidak mampu menahannya dan jatuh ke tanah, tidak mampu bangkit lagi. Kamu benar-benar. Pemandangan itu membuat sopir dan pengawal Liu Yuancheng tak kuasa menahannya, mereka pun menunjuk ke arah Lin Yi dan berteriak. Lin Yi mengangkat sebelah alisnya, hasrat membunuh jelas terpancar darinya. Lebih baik kau diam saja, atau aku akan membunuhmu. Hanya dengan satu kalimat saja, dia membuat lelaki itu ketakutan hingga tidak bisa bergerak. Lin Yi berjalan mendekati Liu Yuancheng, tangannya di saku, menatapnya. Kamu tidak terlihat seperti miliarder dengan karakter yang kuat, mengapa kamu terlihat seperti anjing yang kehilangan rumahnya? Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Tanpa berkata sepatah kata pun, Lin Yi bertindak, menendangnya dengan keras dan melemparkannya beberapa meter seperti bola. Liu Yuancheng batuk beberapa suap darah segar dan meronta-ronta di tanah. Saat itu, ia bahkan bukan seekor anjing tersesat. Lin Yi berjalan beberapa meter lebih dekat, berdiri di depan Liu Yuancheng, dan menendangnya lagi tanpa berkata apa-apa. Ma Zeng, yang menonton dari belakang, merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya saat aura pembunuh Lin Yi hampir membuat jiwanya melayang. Dia mungkin seharusnya menganggap dirinya beruntung karena belum terbunuh. Jeritan lain terdengar, dan Ma Zeng melihat Liu Yuancheng telah ditendang mundur oleh Lin Yi, wajah dan tubuhnya berlumuran darah. Tampaknya beberapa tendangan lagi seperti itu pasti akan membunuhnya. Tidak, tidak, kumohon. Liu Yuancheng tampak mengerahkan seluruh tenaganya untuk memohon belas kasihan. Aku sadar akan kesalahanku, tolong jangan pukul aku lagi. Bukankah kau baru saja menguliahiku tentang keunggulan modal? Teruskan, pertahankan rasa superioritasmu, biarkan aku melihat seberapa cakap dan tangguhnya dirimu. Tidak, tidak, aku tidak berani lagi, tolong berhenti. Kau menyerah begitu cepat. Aku hanya polisi biasa, status sosialku tak sebanding denganmu, dengan sumber daya yang kau miliki, kau bisa dengan mudah membunuhku, jadi kenapa harus memohon belas kasihan padaku? Jangan berkata seperti itu salahku, aku melakukan kesalahan yang tidak seharusnya aku lakukan, tolong, jangan dipukuli lagi. Kau bilang begitu, tapi kurasa kau lebih suka aku tercabik-cabik. Daripada begitu, lebih baik aku bunuh saja kau. Tidak, pinta Liu Yuancheng. Namun tepat pada saat itu, terdengar teriakan keras. Bab 2186. Tangani sesukamu. Mendengar seseorang memanggil, Lin Yi menoleh untuk melihat. Dia melihat 7 atau 8 petugas polisi menyerbu dari tangga, masing-masing memegang senjata, ekspresi mereka tegas. Dan di belakang mereka ada beberapa orang berpakaian jas, pemimpinnya adalah Huang Xihai. Mengikutinya ada 4 peserta lain, yang baru saja bertemu dengannya. Saat melihat orang-orang ini, tatapan Lin Yi terfokus.
Dia telah melihat foto-foto mereka sebelumnya dan mengenali Huang Xihai dan yang lainnya sekilas. Di antara kedua belas orang itu, dialah yang terkaya. Dengan kehadirannya di tempat kejadian, segala sesuatunya akan menjadi jauh lebih mudah, meskipun sangat disayangkan tidak semua orang hadir. Jangan bergerak. Polisi bergegas dan mengepung Lin Yi. Lin Yi tersenyum dan dengan patuh mengangkat tangannya, sangat kooperatif dan tidak menunjukkan niat untuk melawan. Presiden Huang, Anda akhirnya tiba. Melihat Lin Yi terkendali, Liu Yuancheng, Ma Zeng, dan yang lainnya juga menghela napas lega. Bagaimana bisa berubah menjadi seperti ini? Huang Xihai berjalan mendekat, tidak dapat memahami saat melihat Liu Yuancheng dipukuli hingga tidak dapat dikenali lagi. Ceritanya panjang, mari kita bawa orang ini pergi dulu, lalu aku akan menjelaskannya perlahan kepadamu. Aku akan membawamu ke rumah sakit terlebih dahulu, aku akan mengurus sisanya. Oke, berhasil, kata Liu Yuancheng sambil meringis, lalu tatapannya tertuju pada Lin Yi. Kau tak pernah membayangkan seseorang akan datang menangkapmu, ya? Waktumu habis, aku akan menunjukkan kepadamu hari ini apa itu modal yang sebenarnya. Modal sungguhan. Lin Yi tetap tenang, mungkin sudah saatnya aku memberimu pelajaran itu. Kamu tidak punya kesempatan lagi, kamu akan mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lin Yi tidak berbicara, dan polisi tidak memberinya kesempatan, karena mereka memborgolnya dan membawanya pergi dari resor. Sialan, untung saja kita sudah menyiapkan rencana cadangan, kalau tidak, dia pasti sudah menghajarku sampai mati hari ini. Bukankah seharusnya kau menyuruh seseorang untuk mengeluarkannya? Tidak berhasil. Jangan sebutkan itu, kata Liu Yuancheng. Aku tidak tahu bagaimana dia berhasil mengalahkan Ahsi. Ma Zeng bilang dia mendengar suara tembakan dari dalam, dan kupikir Ahsi berhasil, tapi orang yang keluar, ternyata dia. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Interogasi yang baik akan mengungkapnya. Semua itu bukan intinya, kata Liu Yuancheng sambil memegang perutnya. Aku harus ke rumah sakit sekarang, lalu kita ke sana. Aku ingin membalasnya atas penghinaan yang kuderita tadi. Kita harus lihat dulu bagaimana keadaanmu, aku sudah bicara dengan atasan kita, mereka akan menangani masalah ini. Sementara itu, Lin Yi dibawa ke mobil polisi dan dibawa ke pusat penahanan kantor polisi utama untuk diselidiki dan diinterogasi. Mengetahui identitas Lin Yi membuat para penyelidik memperlakukannya sedikit lebih baik dari biasanya. Namamu Lin Yi, kan? Polisi dari cabang Zonghai Xinsan. Lin Yi tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan kebenaran. Tahukah kamu mengapa kami membawa kamu masuk? Saya benar-benar tidak yakin, tolong beri saya pencerahan. Beberapa hari yang lalu, di desa permanen, dalam sebuah operasi, Anda menewaskan 23 orang, 79 orang luka berat, dan 27 orang luka ringan. Apakah Anda mengakui hal ini? Jadi itu yang sedang kamu bicarakan. Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri, menjelaskan alasan di balik penangkapannya. Ditangkap karena alasan ini tampaknya agak logis. Orang-orang ini bukan orang bodoh, tetapi mereka tidak menggunakan kecerdasannya dengan bijak. Itu bisa dengan mudah menjadi bumerang. Saya akui, saya memang melakukannya. Tapi saat itu saya sedang menangani sebuah kasus, dan mereka semua menyerang saya lebih dulu, jadi membela diri itu wajar saja. Meski banyak orang meninggal, tidak semuanya dapat dikaitkan dengan tindakan Lin Yi. Guiran dan yang lainnya juga melepaskan beberapa tembakan, dan mengenai bagaimana orang-orang itu tewas, tidak seorang pun dapat mengatakannya dengan pasti. Namun Lin Yi tidak mau berdalih, mengambil tanggung jawab pada dirinya sendiri adalah tindakan terbaik. Membela diri memang diperbolehkan, tetapi kami menduga Anda bertindak berlebihan dan bahkan mungkin melakukan balas dendam pribadi. Ini tidak diperbolehkan. Lelucon apa ini, aku hampir saja dicincang sampai mati, dan kau bilang aku bertindak berlebihan. Lin Yi menguap, entah kenapa, rasanya seperti kamu bercanda. Kedua interrogator itu tampak tidak senang. Sikap Lin Yi yang tidak sopan sepertinya tidak menghormati mereka. Dalam penyelidikan kami, tersangka Liu Huaseng mengaku mereka menyerah dengan cepat, tetapi Anda tanpa henti membunuh begitu banyak orang. Bukankah itu termasuk kekerasan yang berlebihan? Lin Yi mengangkat sebelah alisnya dan menatap kedua pria di hadapannya. Apakah kamu yakin Liu Huaseng mengatakan itu? Ekspresi kedua pria itu berubah karena informasi ini diturunkan dari atasan mereka. Apa lagi yang bisa terjadi? Apa menurutmu kita cuma mengarangnya? Dengan pangkatmu, kau mungkin tak punya nyali untuk mengarang cerita seperti ini. Pasti atasanmu yang menyuruhmu mengatakannya, kan? Mereka panik. Ekspresi wajah mereka sungguh terkejut. Mereka tidak mengantisipasi wawasan tajam Lin Yi. Namun mereka dengan cepat berhasil meredakan gelombang di hati mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria berkacamata, membanting meja dan dengan keras menegur Lin Yi. Jaga bicaramu. Ini bukan tempat untuk spekulasi liarmu. Jangan terlalu gelisah, lagi pula, kita semua berada di bidang yang sama, jawab Lin Yi sambil terkekeh.
Saya tidak punya banyak hal lagi untuk dikatakan, semua yang Anda katakan itu benar, bagaimana Anda menghadapinya, itu terserah Anda. Karena kamu tidak punya pembelaan, aku akan menahanmu dan seseorang akan memberitahumu tentang putusan akhir. Tentu, terserah padamu. Lin Yi dikawal keluar dan kemudian dibawa meninggalkan ruang interogasi. Di dalam pusat penahanan, seseorang berseragam tiba. Dia berpindah dari satu sel ke sel lain, tangannya membawa sebuah berkas, dan akhirnya membuka salah satu pintu sel. Zhou Changlin, keluarlah sebentar. Lelaki yang dipanggil namanya itu adalah seorang pria jangkung dan tegap. Tingginya hampir 1,90 meter dan dipenuhi tato, sekilas pandang saja akan membuat kebanyakan orang terpesona. Kapten Wang, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya? Pria yang dikenal sebagai Kapten Wang mengangguk, aku punya tugas untukmu. Kerjakan dengan baik, dan kau tidak akan dirugikan. Mendengar ini, wajah Zhou Changlin berseri-seri karena gembira. Jangan khawatir, selama itu sesuatu yang bisa aku tangani, aku akan menyelesaikannya dengan bersih untukmu. Baiklah, ikut aku. Sambil berkata demikian, laki-laki yang bernama Kapten Wang itu meneruskan perjalanannya ke sel lainnya sambil memanggil seseorang yang bernama Wu Mingming. Setelah sekitar 15 menit, total 8 orang dipanggil keluar, lalu dibawa ke sel kosong yang paling terpencil. Dan kedelapan individu ini semuanya memiliki satu karakteristik, mereka semua besar dan kuat, tidak ada di antara mereka yang mudah menyerah. Kapten Wang, apakah Anda akan memindahkan saya ke tempat lain? Hanya sementara, kami membutuhkanmu untuk sesuatu yang mendesak. Bab 2187. Pendidikan berkualitas. Pria yang dikenal sebagai Kapten Wang mengangguk, lalu melirik arlojinya dan berkata, sebentar lagi, seseorang akan dibawa ke sini. Tugasmu adalah menghajarnya. Aku tidak akan bicara lagi, kau harus mengerti. Zhou Changlin dan yang lainnya mendapat pencerahan. Seseorang mengalami masalah dan akan segera ditangani. Aku mengerti maksudmu, tapi apa kita benar-benar butuh unjuk kekuatan sebesar itu? Banyak orang melawan satu orang, jadi agak memalukan untuk memulainya. Tidak perlu merasa malu, lakukan saja dengan berani, asal jangan pukul dia sampai mati. Zhou Changlin dan yang lainnya saling bertukar pandang, merasakan bahwa masalah ini mungkin bukan masalah kecil. Jika tidak, Kapten Wang tidak akan berbicara seperti ini. Saat itu, pria yang bernama Kapten Wang memberikan sebuah saku kepada Zhou Changlin. Bagilah apa yang ada di dalam sini, kamu mungkin membutuhkannya nanti. Mengerti, kata Zhou Changlin. Tapi ada satu hal yang perlu kujelaskan sebelumnya. Ini mungkin akan menimbulkan keributan, jadi kau harus memberitahu pengawas lain untuk tidak datang, betapapun berisiknya. Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Sekarang jam setengah 10 malam, aku akan kembali tengah malam. Itu sudah cukup waktu. Kita tidak butuh waktu selama itu, setengah jam saja sudah cukup. Kalau begitu, saya akan datang jam 11.30. Kalian tunggu saja di sini, dia akan segera diantar. Saya pamit dulu. Hati-hati, Kapten Wang. Menyaksikan kejadian ini, orang-orang di beberapa sel yang berseberangan mulai berbicara satu sama lain dengan berbisik. Tak satu pun dari orang-orang ini mudah diprovokasi, dan sekarang mereka dikurung bersama. Siapapun yang datang, apa yang telah dia lakukan hingga pantas mendapatkan perlakuan istimewa seperti itu. Entahlah, tapi dia akan terus dipukuli sampai ibunya tidak mengenalinya. Jangan hiraukan Zhou Changlin atau Wu Mingming, hanya Zheng Hongnan saja bukanlah seseorang yang bisa kau ganggu dengan mudah. Saya pernah mendengar tentang kasus Zheng Hongnan. Konon, ketika istrinya berselingkuh, ia membutakan kekasihnya. Sepertinya ia akan segera dijatuhi hukuman, paling tidak 10 tahun penjara. Petik 2. Terkurung di sini setiap hari sungguh membosankan, akhirnya, ada hal menarik yang bisa ditonton. Sementara itu, sel terakhir menjadi tenang dan Zhou Changlin membuka tas itu dan menemukan beberapa tongkat setrum. Sial, benarkah? Mereka bahkan membagikan barang-barang ini. Melihat apa yang ada di dalam tas itu, yang lain menjadi bingung. Memanggil begitu banyak orang untuk melawan satu orang saja sudah dipertanyakan. Dan sekarang, puncaknya, mereka diberi senjata. Ini bukan sekadar memberi pelajaran kepada seseorang, ini praktis merupakan awal dari pembunuhan. Teman-teman, barangnya sudah dibagikan, kalian masing-masing ambil satu. Sepertinya mereka tidak ingin dia hidup. Saya agak bingung, siapa sebenarnya pihak lain itu, yang pantas mendapatkan perlakuan seperti itu, kata Wu Mingming. Mungkin menyinggung beberapa orang penting di luar dan mendapat perhatian khusus di dalam. Hanya itu kemungkinannya. Zhou Changlin menimbang tongkat setrum besar di tangannya, sejujurnya, aku agak penasaran sekarang, ada apa dengan orang ini? Jangan terburu-buru, kita akan segera tahu. Saat mereka berbicara, suara langkah kaki bergema di koridor. Zhou Changlin melirik yang lain, sembunyikan barang-barangnya dulu dan lihat apa yang terjadi sebelum kita melakukan apapun. 7 lainnya mulai beraksi.
Mereka menyembunyikan tongkat setrum di balik pakaian mereka, lalu duduk, menunggu orang spesial itu tiba. Pada saat yang sama, orang-orang di sel lainnya menjulurkan kepala untuk melihat. Mereka semua ingin tahu siapa orang yang menerima perhatian khusus dari Kapten Wang. Tak lama kemudian, Lin Yi dibawa ke pintu masuk sel. Pada saat itu, banyak kepala dipenuhi dengan pertanyaan yang sama. Apakah ada kesalahan? Anak ini, dengan penampilannya yang rapuh, tampak seperti bisa ditampar sampai jatuh. Apa semua keributan ini benar-benar perlu? Di dalam sel, Zhou Changlin dan yang lainnya saling berpandangan, benar-benar bingung. Dalam pikiran mereka, orang yang dibawa masuk minimal haruslah seorang pria jangkung dan berwajah garang. Namun, anak di hadapan mereka ini tampak lembut dan halus, sangat bertentangan dengan harapan mereka. Masuk. Setelah pintu dibuka, Lin Yi didorong masuk. Namun setelah dia pergi, orang yang bertugas mengawal Lin Yi menatap Zhou Changlin dengan pandangan penuh arti. Yang terakhir mengerti sepenuhnya, dia memang orangnya. Lin Yi terkunci di dalam, dan narapidana dari beberapa sel lain menjulurkan leher untuk melihat ke arah sana. Seolah-olah mereka sedang mengawasi, tidak ingin kehilangan sedetik pun. Lin Yi, bagaimanapun, tidak terlalu peduli. Ia menemukan tempat kosong untuk duduk, tetapi borgol yang mengikatnya sangat membatasi gerakannya. Dan inilah mengapa Huang Xihai berani menyerang Lin Yi lagi. Dengan borgolnya, dia menjadi orang yang tidak berguna. Seberapapun kuatnya, dia tidak dapat menimbulkan masalah. Terlebih lagi, mereka dilengkapi dengan tongkat listrik, dan di mata mereka, menundukkan Lin Yi jelas bukan masalah. Dan semua ini terjadi pada Lin Yi. Berdasarkan prosedur, tidak ada keperluan untuk pembatasan ini jelas dimaksudkan untuk membatasinya. Namun, Lin Yi tidak terburu-buru. Ia menguap, bersiap untuk tidur sebentar. Minggir, kamu di tempatku. Pembicara itu tidak tinggi, malah dia yang terpendek di antara kedelapan orang itu. Tetapi otot-ototnya menonjol luar biasa, seolah-olah kancing kemejanya akan putus. Melihat Zheng Hongnan berkelahi, yang lain tetap diam, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Aku akan pindah. Lin Yi bersikap murah hati dan tidak banyak berdebat, beralih ke tempat lain. Zheng Hongnan duduk di tempat tidur umum, menatap Lin Yi dengan penuh kebencian. Anak baru, siapa namamu? Lin Yi. Apakah kamu tahu peraturan di sini? Tidak juga, aku bukan orang sini, kata Lin Yi sambil terkekeh. Jangan khawatir, aku akan mengajarimu. Zheng Hongnan menggoyangkan kakinya, kemarilah. Lepas sepatuku, lalu bersihkan kakiku. Mereka yang menyaksikan kejadian itu tersenyum di sudut mulut mereka. Pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Menurutku itu tidak pantas, bukankah kamu sedang menggertakku? Penindasan, hahaha. Zheng Hongnan tertawa terbahak-bahak, dan yang lainnya pun ikut tertawa terbahak-bahak. Kamu boleh bilang aku menindasmu kalau kamu mau, tapi itu aturannya di sini, kamu harus menoleransinya. Baiklah, aku mengerti. Bagus, jangan membuatku mengulanginya. Zheng Hongnan melambaikan tangannya seolah memanggil seekor anjing. Ayo, lepas sepatuku dan bersihkan kakiku. Aku mau tidur. Tidak masalah. Lin Yi, dengan borgolnya, berjalan mendekati Zheng Hongnan dan berdiri di depannya. Tunggu apa lagi? Apa aku benar-benar perlu mengajarimu ini? Saya sebenarnya belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya, ajari saya caranya. Wajah Zheng Hongnan menjadi muram, nak, kau tampak agak tidak sopan. Kalau aku harus mengajarimu sendiri, aku tidak akan sebaik sekarang. Wajah Zheng Hongnan berubah menjadi ganas, sambil melenturkan pergelangan tangannya, dia berkata. Kalau begitu, biar aku ajari kau apa saja aturannya. Saat kata-katanya selesai diucapkan, Zheng Hongnan bangkit dari tempat tidur bersama, siap untuk bertindak. Namun saat dia baru saja berdiri, Lin Yi melayangkan tendangan cambuk ke wajahnya. Zheng Hongnan menjerit, terlempar ke udara, dan menghantam dinding. Dia pingsan. Bab 2188. Masuklah dan aku akan membunuhmu. Zheng Hongnan terjatuh ke tanah, kejadian itu terjadi dalam sekejap mata. Mereka yang menyaksikan kejadian itu tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Mereka hanya tahu dia terjatuh, tidak sadarkan diri, seperti anjing mati. Seketika suasana dalam sel menjadi tegang. Awalnya, Zhou Changlin dan yang lainnya menikmati pertunjukan itu, berpikir bahwa dengan kemampuan Zheng Hongnan, menangani Lin Yi seharusnya mudah. Tak disangka, hasil akhirnya sungguh mengejutkan. Dan mereka yang membawa Lin Yi mungkin tidak mengantisipasi bahwa dia bisa tampil begitu baik saat diborgol. Zhou Changlin dan yang lainnya menatap Lin Yi dengan waspada, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Sekarang mereka mengerti mengapa orang-orang ini ditempatkan bersama untuk menjatuhkannya, dan mengapa tongkat listrik disiapkan. Level anak ini tidak sesederhana yang terlihat, dia lebih tangguh dari yang mereka bayangkan. Tanpa sadar, Zhou Changlin dan yang lainnya meraih tongkat listrik yang diikatkan di pinggang mereka.
Pada saat ini, mereka berhenti menyembunyikan niat mereka. Nak, kamu baru datang dan sudah melanggar aturan. Sepertinya aku perlu bicara serius denganmu. Wah, hebat sekali persenjataan yang kau punya. Lin Yi tidak menduga hal ini. Dia tahu mereka akan bermain curang, tapi dia tidak menyangka mereka akan membawa tongkat listrik. Mereka benar-benar berusaha membunuhnya. Kamu pikir, dengan benda-benda itu di tanganmu, kamu pasti menang. Kamu kuat, aku mengakuinya, tapi dengan borgol itu, hasilnya tidak begitu pasti. Zhou Changlin menyalakan sakelar, dan busur biru mendesis berderak dengan aura berbahaya. Lin Yi tetap pada pendiriannya, tenang. Aku tidak tahu siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu, berpikir bahwa dengan borgol, kau bisa menandingiku. Zhou Changlin mengumpat, lalu memberi isyarat kepada yang lain, ayo, serang bersama. 6 orang yang tersisa menyerbu Lin Yi dari berbagai sudut. Tujuan mereka jelas, bahkan satu sentuhan dengan tongkat listrik dapat melumpuhkan gerakannya. Namun kenyataan seringkali lebih pahit daripada mimpi. Apakah mereka bisa menaklukkan Lin Yi adalah masalah lain. Melihat orang pertama menyerangnya, Lin Yi menendang, membuat orang itu terlempar. Meskipun tidak pingsan, ia kehilangan kemampuan bertarungnya. Setelah menjatuhkan satu orang, Lin Yi mengarahkan pandangannya pada Zhou Changlin. Bukan karena dia pemimpinnya, tetapi karena dia yang paling dekat. Lin Yi melangkah ke tempat tidur, melompat ke udara, dan menendang ke arah kepala Zhou Changlin. Jeritan lain terdengar saat Zhou Changlin menghantam pagar, merasa seolah-olah semua tulangnya patah. Orang-orang yang tersisa, termasuk Wu Mingming, tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Lin Yi. Dalam beberapa menit, semua orang tergeletak di tanah, berlumuran darah. Zhou Changlin dan yang lainnya tergeletak di sana, pemandangan yang menyedihkan. Perubahan dramatis seperti itu, yang disaksikan oleh para narapidana di seberang, terasa penuh ironi dramatis. Ini sama sekali tidak seperti apa yang mereka harapkan. Seseorang tolong, mereka sedang berkelahi, cepat kemari dan lihat. Melihat keadaan Zhou Changlin dan krunya yang menyedihkan, para narapidana di sel seberang berteriak, berharap para penjaga datang sebelum mereka dipukuli sampai mati. Namun, sekuat apapun mereka berteriak, tak seorang pun datang. Dua penjaga yang berpatroli di luar mendengar keributan dari sel dan yang lebih kurus berkata, kedengarannya ada masalah di dalam, haruskah kita periksa? Sepertinya sangat serius. Diam saja, jawab yang lain. Kapten Wang sudah memberi instruksi, apapun yang terjadi di dalam, kita abaikan saja seolah-olah kita tidak mendengar apa-apa. Benar, tapi kalau ada yang mati di sana, kita tetap bertanggung jawab, kan? Biasanya, ya. Tapi kasus ini spesial, jadi jangan khawatir. Sun Bro, apa kau mendengar informasi dari dalam? Ada apa dengan anak yang baru saja dikirim itu? Apa yang dia lakukan? Saya tidak yakin detailnya. Yang saya tahu, dia membuat marah seseorang yang seharusnya tidak dia marahi, dan sekarang mereka ingin dia mati. Siapapun yang bisa menjangkau daerah kita pasti bukan orang biasa, kan? Perlukah aku mengatakannya? Orang biasa tidak punya jaringan seperti itu. Mereka kelompok yang sangat tangguh, jauh melampaui imajinasi kita. Jadi, berhentilah menebak-nebak. Itu menenangkan pikiranku. Kalau langit runtuh, pasti ada yang lebih tinggi untuk menopangnya. Kita juga tidak akan khawatir. Tepat sekali, kalau tidak, aku tidak akan setenang ini. Kapten Wang bilang dia akan datang pukul 11.30 untuk memeriksa keadaan. Kita tunggu saja sampai saat itu. Baiklah. Teriakan-teriakan di dalam terus berlanjut, tetapi tak satu pun penjaga yang memperhatikan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka terus berpatroli. Sekitar 20 menit kemudian, Wang Jinbao masuk. Kapten Wang, Anda di sini. Wang Jinbao mengangguk dan menunjuk ke arah sel dengan dagunya, bagaimana keadaan di dalam. Kedengarannya brutal. Banyak teriakan dan permohonan agar kami turun tangan. Tapi kami abaikan, sekarang sunyi. Mungkin dipukuli sampai setengah mati. Wang Jinbao mencibir, jelas ada yang ingin membunuhnya. Siapa yang berani campur tangan? Kau benar, itulah sebabnya kami berdua tidak melakukan apapun, seolah-olah kami tidak mendengar apapun. Wang Jinbao merapikan seragamnya. Baiklah, ayo kita masuk dan lihat sendiri. Setelah membuka gerbang besi, Wang Jinbao memimpin kedua pria itu masuk. Sel itu sunyi senyap, dengan setiap narapidana memasang ekspresi aneh. Namun, Wang Jinbao mendekati sel terakhir dengan acuh tak acuh. Saat dia berdiri di pintu sel, ketiganya tercengang. Mereka melihat Zhou Changlin dan yang lainnya berlutut di pintu, wajah mereka memar dan bengkak, tubuh berlumuran darah karena luka, gemetar tak terkendali, hampir tidak berani bernapas. Dan lelaki bernama Lin Yi itu terbaring di tempat tidur, tergeletak seolah tertidur. Apa yang terjadi di sini? Wang Jinbao berteriak. Saya tidak memukulnya. Ekspresi ketiga lelaki itu sangat berlebihan, bahkan terkejut. Begitu banyak orang dipanggil, bahkan bersenjata, namun inilah hasilnya.
Wang Jinbao memerintahkan dengan suara keras. Dua orang di belakangnya tidak berani menunda dan buru-buru membuka pintu. Tapi saat itu, suara lambat Lin Yi naik. Ini saran untukmu, sebaiknya jangan ganggu tidurku. Apa maksudmu? Melawan otoritas sekarang. Kau tahu di mana kau berada. Kita semua rekan kerja di sini, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tapi aku tetap berharap tidak ada yang mengganggu tidurku. Lin Yi berguling dan melanjutkan. Kalau berani masuk ke sini, aku bunuh kamu. Kalau nggak percaya, coba saja. Bab 2189. Konsekuensinya sangat serius. Perkataan Lin Yi membuat semua orang yang mendengarnya merinding. Mereka merasakan hawa dingin menjalar dari tumit hingga ke kepala mereka. Pria yang sedang diajaknya bicara adalah Wang Jinbao, namun dia berani bicara begitu berani, bukankah keberaniannya terlalu besar? Namun, justru kata-kata inilah yang menyebabkan kaki Wang Jinbao yang setengah terangkat membeku di udara, tidak dapat turun. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu sudah di sini dan masih berani bicara seperti itu padaku. Karena aku sudah di sini, kamu pasti tahu apa yang terjadi padaku, kata Lin Yi acuh tak acuh. Di desa permanen, aku membunuh 23 orang, dan lebih dari 70 orang lainnya lumpuh. Apa kau pikir aku akan ragu untuk menyerangmu? Tentu saja, jika kau ragu, silakan mencobanya. Membunuh lebih dari 20 orang. Mendengar ini, semua orang merasakan hawa dingin merambati tulang punggung mereka. Zhou Changlin dan yang lainnya, yang berlutut di samping, hampir takut untuk buang air kecil. Mereka telah ditangkap karena menyebabkan luka berat, namun dia telah membunuh begitu banyak orang, keduanya tidak berada pada level yang sama. Wang Jinbao merasa takut, meski Lin Yi membelakanginya, dia tidak berani bergerak. Karena Lin Yi telah berhasil menundukkan Zhou Changlin dan yang lainnya dengan tangan terikat, sudah pasti dia tidak akan punya kesempatan jika dia masuk. Kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menghadapimu. Dalam kemarahannya, Wang Jinbao menyambar senjata di pinggang orang lain dan mengarahkannya ke kepala Lin Yi. Sebaiknya kau pahami situasimu, ini bukan tempat untuk kau bebas berkeliaran. Jangan berpikir bahwa hanya dengan memegang logam sampah, kau bisa melakukan apapun padaku. Lin Yi berkata dengan lesu. Soal akibat insiden ini, kau harus menghadapinya sendiri. Kau lebih tahu detailnya daripada aku. Liu Yuancheng mengirim seseorang untuk membunuhku, yang juga membawa pistol, dan situasinya kurang lebih sama seperti sekarang. Apa yang terjadi akhirnya? Bukankah aku sudah menjatuhkannya? Wang Jinbao terdiam sejenak, dia menyadari situasinya. Sudah kubilang. Kalau kau tidak percaya pada kejahatan, silakan coba. Tapi apakah kau bisa keluar lagi itu soal lain. Tatapan semua orang tertuju pada Wang Jinbao. Mereka berdua terkunci dalam konfrontasi, tetapi siapa yang akan menang, tidak ada yang tahu. Suasana tegang berlangsung selama lebih dari 10 detik. Wang Jinbao masih menarik kakinya dan berdiri di luar pintu tanpa masuk. Jadi, kau ingin memamerkan kekuatanmu padaku. Kita lihat saja seberapa hebatnya kau nanti. Wang Jinbao pergi dengan kata-kata kasar itu. Dua orang yang mengikutinya juga pergi dengan gemetar, tidak tahu bagaimana menangani situasi tersebut. Sel itu sangat sunyi, bahkan napas keras pun tidak terdengar. Mereka pernah melihat orang-orang tangguh sebelumnya, tetapi belum pernah melihat orang seperti Lin Yi. Dia tampak berkulit lembut dan lembut, tetapi kekejaman di tulangnya menunjukkan dengan jelas bahwa dia tidak bisa dianggap remeh. Setelah Wang Jinbao pergi, dia kembali ke kantornya. Dia melaporkan semua yang baru saja terjadi kepada atasannya, dengan sedikit berlebihan, dan kemudian menunggu keputusan mereka. Lampu masih menyala di kantor lantai atas gedung utama. Seorang pria parubaya berseragam duduk di depan meja, sebatang rokok di satu tangan dan telepon genggam di tangan lainnya, ekspresinya muram. Huang Xihai duduk diam di sofa di sampingnya, menunggunya menyelesaikan panggilannya. Nama pria itu adalah Qi Yongchun, dan dia bertugas menangani kasus Lin Yi. Baiklah, aku mengerti. Aku akan meneleponmu lagi nanti. Biarkan saja dia sendiri untuk saat ini. Dia memberikan instruksi singkat lalu menutup telepon. Bagaimana keadaan di sana? Apakah ada yang terbunuh? Saya sedang bebas dan berencana untuk turun ke bawah untuk memeriksa. Huang Xihai bertanya sambil tersenyum, tampak santai dan tidak merasakan adanya masalah besar. Mengingat Qi Yongchun telah mengambil alih tanggung jawab pribadi, dia pasti akan menangani situasi tersebut dengan baik. Qi Yongchun berhenti sejenak, mematikan rokoknya, lalu menyalakan rokok lainnya. Ada masalah di bawah. Anak itu sama sekali tidak terluka dan bahkan mengancam orang-orang kita. Ekspresi wajah Huang Xihai berubah, dia menatap Qi Yongchun dengan serius. Bagaimana mungkin? Dia dikirim ke sana, bahkan diborgol. Situasi seperti ini seharusnya tidak terjadi, kan? Mengingat apa yang telah dia lakukan di desa permanen, kejadian seperti itu tidak mengejutkan, kata Qi Yongchun. Tapi dia melampaui ekspektasiku karena bisa melakukan hal seperti ini. Dia memang punya nyali. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Huang Xihai mengubah posisinya, menatap Qi Yongchun dengan saksama. Mencoba menghadapinya secara pribadi mungkin mustahil sekarang. Memang, sepertinya kita harus menangani ini melalui jalur resmi, kata Qi Yongchun lesu sambil mengetuk meja dengan satu tangan. Kasus ini tidak sederhana, dan saya masih perlu merencanakan bagaimana menanganinya. Tidak apa-apa, tapi jangan khawatir, kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu. Saya akan menelepon sekarang untuk menghubungi Zhong Hai. Lagi pula, kita semua bagian dari sistem yang sama, karena sekarang sudah ada masalah, kita pasti perlu memberi tahu mereka. Itu sudah pasti, kita tetap harus mengikuti prosedur yang benar. Qi Yongchun mengambil teleponnya dan mencari kontak, lalu menghubungi nomor Chen Bingqiang. Chen tua, kuharap aku tidak mengganggu tidurmu dengan menelepon jam segini. Tidak, saudara Qi, pasti ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan, menelepon saya saat ini. Apakah Anda sudah datang ke Zhong Hai? Saya perlu memberitahu Anda sesuatu. Ada seseorang dari pihak Anda, Lin Yi, yang sedang menangani kasus di Pengcheng. Apakah Anda tahu tentang ini? Mendengar Qi Yongchun mengemukakan masalah itu, nada suara Chen Bingqiang menjadi serius. Aku tahu, bagaimana dengan itu? Hasil investigasi awal sudah keluar. Dia dicurigai melakukan pembelaan diri yang berlebihan, dan kami sedang bersiap untuk menanganinya, jadi saya pikir saya akan memberi tahu Anda. Nanti saya akan mengirim seseorang untuk membawa dokumen spesifiknya. Kau akan menghadapinya, nada suara Chen Bingqiang meninggi. Menurut situasi saat itu, seharusnya itu dianggap pembelaan diri yang sah, kan? Investigasi awal keliru, dan setelah peninjauan yang lebih menyeluruh, kami yakin tindakannya berlebihan dan telah menyebabkan dampak sosial yang sangat negatif. Kami sedang mempersiapkan respons yang tegas untuk membuat orang lain jera. Saudara Qi, kita sudah saling kenal selama lebih dari setahun, kita sudah makan dan minum bersama, tolong aku dan lupakan ini, kata Chen Bingqiang. Dia salah satu orang kami, kalau dia dihukum karena menangani kasus, itu akan sangat menyulitkan pekerjaan kami di masa mendatang. Chen tua, aku mengerti posisimu, tapi masalah yang dia hadapi kali ini terlalu serius, aku hanya bisa bertindak secara resmi. Kuharap kau mengerti. Chen Bingqiang terdiam lama, lalu berbicara dengan nada yang dalam. Masalah ini sangat istimewa, dan saya harap Anda mempertimbangkannya dengan cermat, atau konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bab 2190. Tahukah Anda siapa dia? Wajah Qi Yongchun yang sebelumnya penuh senyum, menegang. Dia mengira urusan ini hanya formalitas belaka, cukup beritahu Chen Bingqiang, dan urusan akan selesai, lalu dia bisa mengurusnya sendiri tanpa keributan. Tetapi dia tidak menyangka Chen Bingqiang akan melemparkan bola melengkung seperti itu padanya. Ini adalah sesuatu yang tidak diantisipasinya. Chen Bingqiang, apa yang kau katakan padaku? Nada bicara Qi Yongchun menjadi kuat. Maksudmu, kalau orang-orangmu melakukan pelanggaran di Pengcheng, kita tidak bisa mengatasinya. Ini jelas-jelas melindungi mereka. Sebaiknya kau perhatikan perilakumu dan jangan merusak reputasimu sendiri. Ada beberapa hal yang tidak ingin aku katakan, tapi jika kamu bersikeras melakukan ini, aku tidak bisa menghentikanmu, kata Chen Bingqiang. Jika kamu benar-benar ingin menanganinya, maka tangani saja. Chen Bingqiang tidak berkata apa-apa lagi dan menutup telepon. Qi Yongchun juga memiliki emosi yang meledak-ledak dan melemparkan telepon genggamnya ke samping. Orang-orang Zhong Hai itu terlalu sombong. Merasa ada yang tidak beres, Huang Xihai mengajukan pertanyaan. Pemimpin, apakah ada masalah dengan Zhong Hai? Mereka tidak mengizinkanku berurusan dengan Lin Yi ini, katanya, mereka bersikeras mengirimnya kembali. Melakukan pelanggaran serius seperti itu lalu mengirimnya kembali begitu saja. Bukankah itu jelas-jelas memanfaatkan? Mereka punya cara mereka sendiri. Saya cuma nggak ngangka mereka bakal sekasar itu, bahkan setelah saya telepon langsung. Qi Yongchun sangat marah, merasa agak diremehkan. Mata Huang Xihai melirik ke sekeliling. Kita punya sejarah dengan mereka. Secara resmi maupun tidak resmi, seharusnya tidak ada masalah dengan kita yang menangani masalah ini, tetapi mereka terus menghalangi. Rasanya ada yang tidak beres. Qi Yongchun melirik Huang Xihai, apakah Anda menyarankan Lin Yi memiliki beberapa koneksi? Itu mungkin saja, kalau tidak, mereka tidak akan menghentikanmu. Kemungkinan besar, aku punya kecurigaan, kata Qi Yongchun sambil menyalakan sebatang rokok. Begitu mudah dan ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini, dan dengan keahliannya, Zhong Hai pasti akan melindungi orang-orang berbakat seperti itu. Tapi itu semua tidak penting, dia harus dihukum atas perbuatannya. Qi Yongchun melanjutkan, membuang abu rokoknya. Kita lupakan saja topiknya. Kalau tidak ada lagi, kamu boleh pergi. Aku akan memberitahu yang lain untuk menangani masalah ini sesuai aturan. Mendengar, sesuai buku, sangat melegakan Huang Xihai. Itu adalah kesalahannya sejak awal, mengikuti prosedur standar, tidak ada masalah. Bolehkah aku membawa beberapa orang dan pergi menemuinya?
Kau ingin menendang seseorang saat dia sedang terpuruk, ujar Ki Yongchun. Huang Xihai terkekeh, seseorang yang tidak tahu apa-apa, mencari masalah, aku sudah lama ingin bertemu dengannya. Ki Yongchun melambaikan tangan padanya tanpa banyak khawatir. Huang Xihai tersenyum dan mengangguk, lalu meninggalkan kantor Ki Yongchun. Karena sedang bertugas, Ki Yongchun tidak pergi, sebaliknya, dia menyalakan komputernya untuk meninjau berkas kasus Lin Yi. Dia membaca semua rincian 2 kali dan tidak menemukan masalah apapun. Berdasarkan apa yang telah dilakukan, mengikuti proses hukum normal sepenuhnya dibenarkan. Setelah memverifikasi semua prosedur, Ki Yongchun meregangkan tubuh dan bersiap untuk tidur. Dering, dering, dering. Saat itu, telepon Ki Yongchun berdering. Melihat nama si penelepon, ekspresinya menegang, menjadi serius. Pemimpin, datang jam segini, semoga bukan untuk main mahjong. Bukan itu. Kamu di mana? Aku butuh sesuatu darimu. Tidak bisa dijelaskan lewat telepon, kita perlu bertemu langsung. Baiklah, aku akan datang kepadamu. Tidak perlu, aku akan memberitahumu di mana harus menunggu. Dengan itu, Ki Yongchun mengangkat telepon, nadanya hormat dan rendah hati. Saya sedang bertugas di stasiun. Merasa ada yang aneh dalam nada bicara lawan bicaranya, Ki Yongchun bertanya, apakah ada operasi rahasia? Tidak bisa dibicarakan lewat telepon, tunggu saya di kantor. Baiklah, baiklah, aku akan menunggu di sini. Setelah menutup telepon, Ki Yongchun tidak berniat tidur lagi. Ia merapikan kantornya sedikit, membuatnya tampak lebih rapi. Sekitar 20 menit kemudian, pintu kantor terbuka, dan seorang pria parubaya berbaju putih masuk. Nama pria itu adalah He Jiaxing, bertanggung jawab atas semua masalah besar dan kecil di Pengcheng. Pemimpin, apa yang begitu dirahasiakan? Ki Yongchun juga bersikap serius, tidak berani ceroboh. Duduklah, mari kita bicara sesuka hati. He Jiaxing duduk di sofa terdekat, dan Ki Yongchun menyiapkan sepoci teh, lalu meletakkannya di atas meja kopi. Coba ini teh baru tahun ini, rasanya cukup enak. He Jiaxing tidak bergerak, berbicara dengan acuh tak acuh. Ki Tua, kita sudah saling kenal cukup lama, bukan? Kalau dipikir-pikir, sudah cukup lama. Kita sudah melewati banyak badai bersama. He Jiaxing mengangguk, bagaimana kabar Chong kecil? Aku sudah lebih dari setengah tahun tidak bertemu dengannya. Dia baru saja memulai studi pasca sarjananya tahun ini, dia punya banyak hal yang harus dilakukan di sekolah, dan guru-gurunya tidak mengizinkannya pulang, kata Ki Yongchun sambil tersenyum. Tapi dia mengambil cuti bulan lalu untuk berkunjung. Dia ingin bertemu denganmu, tapi kamu sedang ada urusan. Dia hanya punya cuti 2 hari, jadi dia tidak bisa datang. Yang tua di rumah, mereka baik-baik saja. Mereka cukup sehat dan kuat. Ki Yongchun merasa ada yang tidak beres. Sudah lewat tengah malam, dan He Jiaxing datang jauh-jauh hanya untuk mengobrol, sesuatu yang sangat tidak biasa. Kita seharusnya membahas urusan resmi. Kenapa tiba-tiba kita membahas keluarga? Ki Yongchun menyesap tehnya, kita sudah saling kenal bertahun-tahun, bicaralah terus terang jika ada masalah. He Jiaxing berhenti sejenak sebelum berbicara langsung. Kalau begitu, biar aku jujur. Teruskan, kau membuatku bingung sekarang. Saya sudah dengar tentang kasus desa permanen. Ada orang dari Zonghai bernama Lin Yi. Anda pasti sudah menangkapnya. Ki Yongchun tidak menyangka He Jiaxing akan membicarakan hal ini. Ya, dia dikurung di lantai bawah, kata Ki Yongchun. Menurut pengakuan para tersangka, mereka telah menyerah, tetapi Lin Yi terus menyerang, menyebabkan lebih dari 100 korban. Ini jelas merupakan kasus pembelaan diri yang berlebihan dengan dampak sosial yang sangat merugikan. Kita harus menanganinya dengan serius. Saya mengetahui detailnya, tapi insiden itu memang menimbulkan kehebohan. Jangan bicara tentang dia, itu membuat darahku mendidih, lanjut Ki Yongchun. Dia benar-benar pembuat onar. Baru saja dikurung dan sudah mulai berkelahi di dalam. Benar-benar melanggar hukum. Saya sendiri yang akan mengawasi kasus ini, kita harus segera menanganinya. Terjadi keheningan selama beberapa detik, He Jiaxing tidak mengatakan apapun. Ki Yongchun merasa suasananya salah dan bertanya. Ada apa? Apakah ada arahan baru? Aku tahu kau ingin berurusan dengannya, tapi tahukah kau siapa dia? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.